Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eskavan Fadila, NPM 20170510066 dari kelas B. Akan menjelaskan materi responsi matematika diskrit dari materi 6 sampai dengan 9. Yang pertama adalah materi matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M kali N dengan M baris dan N kolom. Nah, untuk yang di sini barisnya, sini adalah kolom. Disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J. Jika M sama dengan N, maka matriks tersebut dinamakan juga matriks bujuk sangkar atau persegi. Untuk jenis-jenisnya ada matriks baris, di mana dia horizontal seperti ini, dan matriks kolom yang berbentuk vertikal. Dan untuk matriks 0, dia isinya 0 doang. Matriks persegi atau bujur sangkar adalah baris dan kolomnya itu sama dan terdapat diagonal utama di sini. Untuk matriks identitas adalah di diagonal utamanya itu adalah 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Dan untuk matriks diagonal, di diagonalnya selain di unsur diagonal adalah 0. Untuk matriks segitiga atas, komponen atau unsur di bawah diagonal utamanya 0, dan diagonal utamanya itu di atas ini berbentuk segitiga atas. Untuk segitiga bawah kebalikannya berbentuk segitiga di sini, dan di atasnya terdapat diagonal bernilai 0. Untuk matriks skalar adalah matriks diagonal semua komponen diagonal utamanya merupakan bilangan yang sama. Seperti ini contohnya. Dan yang selanjutnya transpos matriks. Transpos ini mengalami pertukaran elemen menjadi baris atau sebaliknya, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Transpos seperti contoh ini, di mana baris di sini jadi kolom, baris di sini jadi kolom. Sebuah matriks disebut simetris bila transposnya sama dengan aslinya. Hanya matriks segi yang bisa simetris. Oleh karena itu, matriks M berukuran N kali N adalah matriks simetris bila MIJ sama dengan MJI. Untuk I dan J antara 1 sampai dengan N. Ini adalah sifat transpos matriks, yang dimana A plus B dalam kurung dikali T pangkat T adalah A pangkat T plus B pangkat T. Ini dikali sama dengan jadi A sifat-sifatnya, dan C A pangkat T jadi C A T, dan C adalah konstanta. Dan untuk yang keempat, dari bentuk seperti ini jadi B pangkat T dikali A transpos. Ini adalah transposnya. Untuk penjumlahan dan pengurangan matriks, di sini penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan bila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Elemen yang dijumlahkan atau dikurangi elemen yang posisi atau letaknya sama. Untuk perkalian skalar, matriks dapat dikalikan dengan sebuah skalar. Dan seperti ini, dia dikali 5. Jadi semua yang ada di dalam sini elemennya dikali dengan 5. Dan hasilnya seperti ini. Untuk perkalian dua buah matriks dapat dikalikan dengan cara tiap baris dikalikan dengan tiap kolom, lalu dijumlahkan pada baris yang sama. Seperti ini, 1 dikali 6, 2 kali 3,
1 kali 6 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 0. Begitupun seterusnya. Sehingga didapatkan hasil dari semua ini adalah untuk yang garis di sini jadi 12, di sini jadi min 6, dan di sini 39 min 12. Hanya mengkalikan baris kali kolom, baris kali kolom, baris kali kolom seperti itu. Ini adalah sifat-sifat matriks di mana A plus B sama dengan B plus A, dan A dalam kurung A plus B plus C sama dengan seperti ini. Bisa dilihat. Berikut adalah sifat-sifat yang perlu kita kuasai, di mana ada 7 sifat-sifat matriks. Untuk determinan matriks, setiap matriks segi M memiliki nilai yang disebut determinan yang dinyatakan dengan det M atau M mutlak seperti ini. Determinan menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terhadap daerah atau volume suatu objek. Ada beberapa cara mencari determinan matriks, diantaranya metode Sarus dan minor kofaktor. Berikut adalah dengan menggunakan metode Sarus. Ambil matriksnya, ordonya 2 kali 2, rumusnya seperti ini: A dikali D dikurang B dikali C. Ini untuk mencari determinannya. Kalau dia 3 kali 3, untuk dua bagian ini ditulis kembali di sebelah kanan. Cari determinan matriks menggunakan minor kofaktor. MIJ adalah determinan anak matriks A dengan membuang baris kolom ke I dan kolom ke J. Kofaktor baris ke I dan kolom ke J, contohnya seperti ini: membuang kolom ke C atau membuang baris ke I. Contohnya matriks A berukuran 3 kali 3. Minor dan kofaktornya seperti ini. Bisa dilihat determinannya plus min plus, min plus min, plus min plus sekali. Berikut mencari determinannya. Untuk yang pertama, membuang baris ke 1, terus kita dapatkan M1 satunya, mana min 1 dan 5. Jadi kita menutup baris ke 1 dan kolom 1. Berikut contohnya. Selanjutnya menutup baris ke 1, kolom kedua, baris ke 1, kolom ketiga. Begitupun seterusnya. Dengan membuang baris kedua, setelah ditutup kolom-kolom dari 1 sampai 3, kemudian mencari determinannya seperti ini, hingga didapatkan hasilnya 22. Dari ketiga cara ini dapat digunakan salah satunya saja. Sifat-sifatnya bisa dilihat adalah seperti ini: bila 0 semua maka A-nya 0, 0 semua maka A 0. Bila dua baris berunsur sama maka A sama dengan 0. Berunsur sama maka A sama dengan 0. Bila dua baris nilai sebanding maka A sama dengan 0. A sama dengan 0 itu dari poin 1 sampai 8 sampai 10. Bisa dilihat. Berikut adalah contoh-contohnya.
Dan yang selanjutnya determinan matriks diagonal D sama dengan hasil kali unsur-unsur diagonal utamanya. Determinan matriks segitiga atas, segitiga bawah D sama dengan hasil kali unsur diagonal utamanya. Untuk sifat determinan yang lanjutan, bila dari matriks A satu kolom ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka B sama dengan A. Bila dari matriks A satu baris ditambah dengan baris lainnya atau dengan kelipatan lainnya di matriks B, maka B sama dengan A. Dan apabila dari matriks A dua baris dipertukarkan tempatnya dengan kolom yang sama jadi matriks B, maka B sama dengan min A. Bila matriks A dua kolom dipertukarkan dengan baris yang sama menjadi matriks B, maka B sama dengan min A. Berikut contohnya digunakan metode Sarus. Nah, ini kali ini ditambah 5 kali 9 dan 2 ini dipindahkan ke sini. Berikut adalah contohnya, sehingga didapatkan hasilnya 75 sama juga dengan B. Didapatkan hasilnya minus 75. Jadi sifat-sifat yang di atas ini berlaku pada pencarian determinan matriks. Dan juga sifat-sifat di atas ini berlaku juga ketika determinan matriks dicari. Tugas selanjutnya, bila matriks A satu matriks dikali dengan C atau konstanta menjadi matriks B, maka B konstanta A. Bila matriks A satu kolom dikali dengan nilai C atau konstanta menjadi matriks B, maka B sama dengan konstanta A. Contohnya seperti ini, sehingga didapatkan 75. Dicari determinannya sama aja, ini dikali ke sini ditambah ini dikali 212, ini dipindah ke sini, 541 pindah lagi ke sini. Sini 75, sehingga didapatkan di sini juga hasilnya 300. Bisa dilihat ada dua sifat lagi tambahan dari determinan matriks. Matriks B ini berpangkat tidak penuh rank A, RA kurang dari N. Matriks A mempunyai kebalikan inverse-nya, maka A inverse tidak ada. Bila A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singular. Matriks ini berpangkat penuh. Rank A sama dengan RA sama dengan N. Matriks A mempunyai kebalikan inverse A-1 ada. Untuk inverse matriks ini adalah rumusnya. Pencarian determinan tadi sudah dibahas. Dan untuk di sini adalah adjoint. Ada adjoint di sini transpose dari kofaktor. Jadi dicari minor kofaktornya seperti sebelumnya. Nah, ini tiga-tiganya digunakan seperti contoh yang tadi. Jangan ditutup baris dan kolomnya. Ini contohnya, bisa di-pause saja. Selanjutnya ini yang ketiga, sama aja menutup baris dan kolom. Dan selanjutnya matriksnya ini, dan matriks faktornya adalah hasilnya ini. Jika diputar maka menjadi seperti ini. Ini yang tadi plus min plus min plus min tadi, maka disebut matriks adjoint. Jadi udah bisa ditemuin inverse-nya. Sini dapat determinannya dan adjoint-nya juga udah ketemu, tinggal dikali aja.
Dan untuk soal ini matriks 2x2 dicari determinan dari AB nya, nambahin B sama C sehingga hasilnya ini. Misalkan A nya seperti ini, maka ditambahin dulu sehingga dapat hasilnya 4 min 3 21. Misalnya mencari A, B, C, dan D, ini dieliminasi, maka B sama dengan 0 dan A 2. Dicari lagi, D nya sama dengan 1, C nya sama dengan 0, maka hasil A nya 2, 0, 0, 1. Jadi determinan A kali B 2 kali 2 sama dengan 4. Untuk yang di sini sama ordernya 2 kali 2. Nah, jika ini fungsinya ini dengan B transpose adalah transpose matriks B, maka nilai A dan B masing-masing adalah dengan pertama itu dikaliin dulu, sudah dikali baru bisa dijumlah, dikurang di sini. Sudah dikurang, ketemu ini hasilnya, sehingga 4 plus 4A sama dengan 0. Jadi hasilnya min 1 A nya dengan dipindah ruaskan. Dan yang B gunain yang di sini, B plus 2 sama dengan 4, dimana dipindah ruas jadi 4 dikurang 2, makanya B nya 2, sehingga didapatkan hasil A min 1 B 2. Untuk yang selanjutnya adalah materi ke-7, cari inverse dengan menggunakan Gauss-Jordan. Berikut adalah menggunakan materi Gauss-Jordan di mana matriks A, di mana A adalah matriks, I adalah matriks identitas, A inverse matriks. Misalnya mencari inverse dari matriks ordo 3 kali 3. Ini adalah diagonal. Habis itu gunakan Gauss-Jordan eliminasi, jadi hasilnya seperti ini. Untuk mencari inverse, identitasnya bisa ada di sebelah kiri. Terserah baris berapa yang mau ditambahin atau dikurangin, dikali dibagi sama baris keberapa. Sekarang kurangin baris ketiga dengan 5 kali baris pertama. Maksudnya baris pertama dikalikan 5 dulu, baru habis itu kurangin baris ketiga. Jadi hasilnya seperti ini. Dari matriks di atas kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga, hasilnya seperti ini. Terus lama-kelamaan matriks diagonalnya akan berpindah ruas ke kiri. Jadi hasilnya itu yang dicari di sebelah kanan. Ini adalah hasil inverse dari matriks A. Untuk materi ke-8 adalah kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contohnya masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tapi juga harus mangkus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Keefisienan algoritma diukur dari waktunya,
waktu eksekusi algoritma dan kebutuhan ruang. Algoritma yang mangkus ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang, jadi efisien. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Kemangkusan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Selanjutnya ada model abstrak. Pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Saran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada dua macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu atau TN diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas ruang atau SN diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu atau ruang algoritma, maka kita dapat menentukan laju peningkatan waktu atau ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan N. Untuk ukuran masukan N-nya yaitu jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Contohnya algoritma pengurutan 1000 elemen larik, maka N-nya 1000. Ada contoh juga yang lain, TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N 100. Dua matriks ukurannya 50 kali 50, maka N-nya 50. Di praktek perhitungan kompleksitas, ukuran masukan dinyatakan sebagai variabel N saja. Kompleksitas waktu, ada jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali operasi dilaksanakan dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi, yaitu ada baca tulis aritmatika, pengisian nilai, pengaksesan elemen larik, dan juga pemanggilan fungsi atau prosedur, dan juga lain-lain. Contoh operasi khas dalam algoritma. Algoritma pencarian dalam larik, operasi khasnya adalah perbandingan elemen larik. Algoritma pengurutan atau operasi khasnya perbandingan elemen, pertukaran elemen. Penjumlahan dua buah matriks, penjumlahan. Di sini ada contohnya, tinjau algoritma menghitung rata sebuah array. Di sini ada sum input 0 for i 1 to n, maka do sum input sum plus a dan variabel i, n for rata-rata sum dibagi n. Operasi yang mendasar pada algoritma tersebut adalah operasi penjumlahan elemen AI, yaitu yang ini yang dilakukan sebanyak n kali. Kompleksitas waktunya adalah Tn. Ini ada 3 macam, dibedain kompleksitas waktunya adalah Tmax, kebutuhan waktu maksimum untuk kasus terburuk, dan Tmin untuk kasus terbaik dan kebutuhan waktunya minimum. TAVG N untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Waktu asimptotik, tinjau Tn-nya sama dengan 2n kuadrat plus n 6n plus 1. Perbandingan pertumbuhan Tn-nya seperti ini. Dilihat di tabel. Untuk n yang besar pertumbuhannya sebanding dengan n kuadrat.
pada kasus ini Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh. Tn tumbuh seperti n kuadrat tumbuh saat n bertambah. Kita katakan bahwa Tn berorde n kuadrat dan kita tuliskan Tn sama dengan O n kuadrat. Notasi O disebut dengan notasi O besar atau big O yang merupakan notasi kompleksitas waktu asimtotik. Definisinya Tn atau OFN dibaca Tn adalah OFN yang artinya Tn berorde paling besar Fn bila terdapat konstanta C dan N0 sedemikian sehingga Tn kurang dari sama dengan CFN untuk N lebih dari sama dengan N0. Fn adalah batas lebih atas atau upper bound dari Tn untuk N yang besar. Contohnya seperti ini. Untuk konstanta Fn nya dia semakin naik, dan yang ini naiknya seperti ini di N. Ini untuk N0, dan di sini N. Contohnya tunjukkan bahwa Tn 3n plus 2 sama dengan On. Penyelesaiannya seperti ini karena 3n plus 2 kurang dari sama dengan 3n plus 2n sama dengan 5n. Untuk semua n lebih dari sama dengan 1 di sini karena konstanta sama dengan 5 dan n0 nya sama dengan 1. Teoremanya bila Tn am n pangkat m plus am n m-1 adalah polinom derajat m, maka Tn ONM. Jadi cukup melihat suku yang mempunyai pangkat terbesar. Untuk di sini 5n pangkat 0 On pangkat 0, jadi O nya 1 karena pangkat 0 itu hasilnya 1. Tn dalam kurung n-1 dibagi 2 jadi n kuadrat per 2 dikurang n per 2 dan On pangkat 2 itu kuadrat. Sama di sini karena pangkat tertingginya 3 yang diambil 3. Untuk pengelompokan algoritma berdasarkan notasi O besar. Ini logaritmik, lanjar, n log n, kuadratik, kubik, eksponensial, dan faktorial. Bisa dilihat seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya materi ke-9 yaitu tentang graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasinya adalah objek, noktah, bulatan atau titik, hubungan antar objek yaitu garis. Seperti ini garisnya dihubungkan ke objek-objek yang ada. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE. Ditulis dengan notasi G sama dengan VE. V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertices atau node. E himpunan sisi atau edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial. Graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Simpul pada graf dinomori dengan huruf dan bilangan. Yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1 seperti ini. Contoh 1, G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Untuk nilai V-nya adalah ini. Jadi graf sederhananya bisa dibuat seperti ini. Jadi 1 ditarik ke 2, 2 ditarik ke 3, 3 ditarik ke 1, dan selanjutnya
Contoh soal G3 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E. Untuk V dan E nya seperti ini. Ada E1, E2, E3, E4 sampai E8. Ini adalah graf semu. Dimana contohnya seperti ini. Pada G3 perbandingan E8 adalah 3 dinamakan gelang atau kalang loop. Sini ada 3 dan gelangnya ada 3 juga. Dan jenis-jenisnya ada atau tidaknya gelang. Graf sederhana tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut. Graf tak sederhana. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada 2 macam graf tak sederhana. Graf ganda dan graf semu. Kalau yang ganda itu mengandung sisi ganda. Sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul bisa lebih dari 2 buah. Dan yang semu ada mengandung gelang atau loop. Sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf tak berarah atau undirected graf. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Dan graf berarah, setiap sisinya diberikan orientasi arah, biasanya disebutkan dengan busur. Busur U, V, simpul U, simpul asal, dan simpul V, simpul terminal. Dan juga di sini graf sederhana dibuat dengan tabel supaya lebih mudah. Untuk jenis-jenisnya, ini sisinya kemana aja, sisinya berarah atau enggak, dia ada sisi ganda atau ada sisi gelangnya, bisa dilihat. Jadi graf sederhana itu sisinya tak berarah, sisi gandanya enggak ada, sisi gelangnya enggak ada, jadi semuanya enggak ada. Dan yang ada tuh cuma sisi ganda untuk graf ganda, dan graf semu tuh ada sisi gandanya dan gelangnya, namun di sisinya nggak berarah. Untuk graf berarah itu sisinya berarah, tapi dia nggak punya sisi ganda, tapi dia ada sisi gelang. Untuk graf ganda berarah, dia mempunyai sisi yang berarah, sisi gandanya ada, sisi gelangnya juga ada. Untuk kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan N sama dengan V mutlak. Jumlah sisi dinyatakan dengan ME mutlak. Sini ada terminologinya, ada adjacent atau bertetangga, insiden, bersisian, isolated vertex, simpul terpencil, dan graf kosong, derajat, lintasan, siklus, sirkuit, terhubung, subgraf, dan komplement upagraf. Spanning subgraf atau upagraf merentang. Cut set, weighted graph, graf berbobot. Ini yang tetangga tadi. Dua simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Contohnya seperti ini, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, tapi simpul 1 tidak bertetangga dengan 4. Insiden atau bersisi, sisi E dikatakan bersisian dengan simpul U dan simpul V. Sisi 2 sama 3 bersisi dengan simpul 2 dan 3. Sisi 2, 4 simpul, tapi simpul 4 sisi 1 dan 2 nya tidak bersisian dan simpul 4 dengan simpul 4.
Dan degree derajat adalah jumlah sisi yang berjalan dengan simpul tersebut. Notasi dV menyatakan derajat simpul V. Contohnya seperti ini: D1 sama dengan D4, 2, D2 dan sama dengan D3. Misalnya 3, sisi terpencil adalah simpul dengan dV sama dengan 0 karena tidak satupun sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Sisi gelang dihitung berderajat 2. Jika terdapat G 9 buah gelang dan G buah dan gelang dan E buah sisi gelang yang bersisian dengan simpul V, maka derajat simpul V adalah dV min sama dengan 2GE. Untuk degree simpul yang berderajat disebut anting-anting atau pendant vertex. Pada graf berarah, derajat simpul V dinyatakan dengan D in V dan D out V. Dalam hal ini, D in V derajat masuk, jumlah busur yang masuk ke simpul V, D out yang keluar. Contohnya setiap derajat setiap simpul ini, contohnya dia arahnya selalu berlaku hubungan D in V D sama dengan D out V dan E sama dengan E. Ini D in, sehingga D in V sama dengan 2 plus 2 plus 1 plus 2 sama dengan D out nya 1 plus 3 2 1 sama dengan hasilnya 7. Jadi hasil akhirnya E mutlak. Path atau lintasan sederhana, ada closed path, open path, dan di sini ada panjang lintasannya. Semua simpelnya berbeda. Kalau tertutup, lintasan yang awal dan akhirnya pada simpel yang sama. Kalau terbuka, tidak berawal dan tidak berakhir pada simpel yang sama. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Connected, jadi itu terhubung. Bisa dibaca, dia berarah dikatakan terhubung jika arahnya terhubung. Intinya dia terhubung. Subgraf atau upagraf dan komplement upagraf. Misalkan G adalah graf adalah upagraf. Komplement dari upagraf G1 terhadap G adalah graf G2, V2, E2, sedemikian hingga E2, E min E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Contohnya seperti ini. Untuk dari graf G1 ini contohnya upagraf G dari G1, komplement dari upagraf yang bersesuaian. Ini contohnya. Dan contoh tentukan komplement dari ini di mana V, A, B, C, D, E, F dan E, A, D, C, D. Penyelesaiannya simpul A bertetangga dengan D sedangkan simpul D bertetangga dengan C. Ini berarti A juga terhubung dengan C. Simpul B, E dan F merupakan simpul terpencil sehingga ada G1, G2, G3 nya seperti ini. Dan V gabungan V2, gabungan keempatnya jadi V, gabungan keempatnya jadi E, G irisannya jadi tidak sama dengan 0. Dan ini gambarnya, upagraf merentang. Katakan merentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Contohnya ini graf G, upagraf merentang dari G, bukan upagraf merentang dari G. Untuk cut set terhubung dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Cut set selalu menghasilkan dua buah komponen terhubung. Nama lainnya adalah jembatan atau bridge. Adalah himpunan sisi apabila dibuang dari graf menyebabkan graf tersebut tidak terhubung menjadi dua buah komponen terhubung.
weighted graph atau berbobot ada diberi sebuah harga. Sisinya beda-beda tergantung pada masalah yang ada pada graf. Bobotnya jarak antara dua kota, biaya perjalanan antara dua kota, dan lain-lain. Istilahnya graf berlabel. Contohnya seperti ini. Graf sederhana khusus adalah complete graph, graf lingkaran, regular graph, bipartite graph atau graf bipartit. Lingkaran seperti ini. Step simpelnya derajat 2 dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Jika simpul pada Cn adalah V1, 2 sampai Vn, maka sisinya adalah seperti ini. Ini contoh gambarnya. Maka graf lingkarannya Cn 3 kurang dari sama dengan n 6 lebih dari sama dengan n, dan n lebih dari sama dengan 3. Ini graf bipartit, contohnya seperti ini. Itu dilambangkan dengan KNN. Ini contohnya. Saya kira cukup. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap dan salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.